Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, pembahasan kita kali ini adalah cara mudah membuat denah rumah tinggal dengan AutoCAD. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita. Oke, baik, kali ini kita akan membuat denah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat denah rumah tinggal di AutoCAD. Oke, yang pertama kita buka program AutoCAD. Kita buka new file ya. Oke, selanjutnya kita setting dulu unitsnya. Kita setting units dengan ketik units. Di sini kita biasa pakai meter. Oke, ini sudah. Oke, kemudian kita cari referensi gambar dan kita insert ya. Dari gambarnya kita insert. Kita insert dengan cara ketik image, nanti keluar seperti ini. Di sini kita ganti dengan attach image. Nanti kita cari file yang sudah kita dapat. Kemudian ini saya masukkan ya, saya punya file, saya klik sini. Oke, selanjutnya kita buat tampilan ini biar lebih gelap agar kita bisa gambarnya lebih enak ya. Ini biasanya saya pakai 75. Oke. Oke, selanjutnya kita skala. Ya, skala kita sesuaikan ukurannya. Ini sekitar 6 meter ya. Saya skala ya. SC, enter, klik sini. Kemudian kita sebentar. Kita ketik SC, scale. Enter, kita klik ini. Kemudian kita klik di sini. Ketik R. Klik lagi di sini, kemudian F8 kita nyalain, ortonya kita klik sini. Oke, kemudian kita kasih angka 6 meter. Nah, sini sudah meter. Ini kita lihat ya. Ini ukurannya 16 kali 6 meter. Ini 16, ini 6 meter. Jadi kita buat ukurannya yang pas ya. Karena ini sudah oke. 6, saya coba ukur ini 6 kali 16 meter. Oke, setelah kita setting image-nya ini, kemudian yang pertama dalam membuat denah kita harus buat as bangunannya dulu ya. As dari dinding, as kolom kita buat dulu, karena paling terpenting dari buat denah itu adalah as, karena itu adalah patokan untuk pelaksanaan di lapangan. Oke, kita buat asnya dulu, kita buat layernya ya. Saya buat layer, saya namakan layer as. Kemudian warnanya biasanya pakai 102. Ini warna terserah ya. Warna ini sesuai dengan keinginan kita aja, warnanya apa aja. Saya hanya biasa pakainya nomor 202. Oke. Kemudian jenis garisnya kita cari juga. Saya biasa pakai center ya. Oke, ini. Oke, kita setting. Kemudian tebalnya saya setting 0,00. Oke, ini sudah saya close. Nah, di sini kita ganti dari layer as. Kemudian kita jiplak ini ya, kita buat asnya ya. Ini asnya kan tadi saya buatnya 6 kali 16. Oke, ini juga 6, ini 16. Oke. Tadi unit kita sudah setting ya. Oke. Oke. Untuk tampilan ini biar dia kelihatan seperti center tadi ya, kita ketik CH saja atau properties, kita klik garisnya, kemudian scale line tab-nya kita ganti ya 0,1. 0,1 dia kurang, jadi kita ini lagi 0,01. Oke. Kemudian kita match properties.
Oke. Oke, selanjutnya kita buat as-as dinding ya. Kita ukur saja ini kira-kira berapa. Ini sekitar 4,565. Saya anggap saja ini 5 meter ya. 4,5 meter ya. Offset 4,5. Oke, kemudian ini kita offset lagi 1 meter. Kemudian ini kita offset berapa ini? 2 meter. Kita paskan saja ukurannya ya. Kemudian ini kita cek lagi sekitar 50 cm saja. Offset 0,5. Oke, kemudian kita trim ya sesuai dengan gambar. Oke, kemudian kita buat dinding yang ini. Kita cek panjang berapa. 3,6 kita buat saja. 3,5 offset 3,5. Oke, ini panjangnya berapa nih? 2,5 ya. Oke, jadi dari sini kita extend. Nah, ini kita delete, ini kita trim. Kemudian garis ini berapa kita lihat, 2 meter, offset lagi 2 meter. Oke, kemudian panjangnya 3 meter ya. Saya offsetnya 3. Ini kita extend biar dia 3 meter. Oke, untuk as yang belakang ini kita lihat lagi dia berapa jaraknya, 3,18. Saya anggap 3 meter saja, offset 3 meter. Pada situ saya ini panjangnya 1,5, saya offset lagi 1,5. Ini ya sepertinya dia di tengah ya. Oke, seperti ini kita match properties ya biar sama. Oke, kita sudah gambar as. Selanjutnya kita gambar titik-titik kolom dulu atau kolom praktis ya, pertemuan-pertemuan dinding. Oke, caranya kita buat dulu layernya. Layer misalnya STR ya atau struktur. Oke, saya biasa pakai nomor 4 Jan. Kemudian ininya continuous. Kemudian tebalnya default. Oke, itu jadi saya close. Ini saya ganti jadi struktur. Oke, untuk ukuran kolom praktis biasanya dia 15x15. Jadi kita buat 15x15. Oke, kemudian kita buat garis bantu. Kemudian kita blok. Kita kasih KP atau kolom praktis. Boleh, kemudian ini kita pindahkan. Oke, kemudian kita copy di setiap pertemuan dinding, kita pakai kolomnya. Standarnya seperti itu. Setiap pertemuan di ujung dari kolomnya kita buat ya. Kemudian ini di pinggir, kalau di pinggir seperti ini kita geser. Kemudian kita copy ke belakang dan ini pun dari pinggir ya, kita geser lagi. Kemudian kita copy untuk yang sebelah sini. Kita copy lagi, kita buat dulu dinding kolom praktis ya. Kolom praktis ini kita geser. Oke, setelah kolom praktis kita buat dulu pintu dan jendela ya. Pintu dan jendela standar ukurannya, pintu dan jendela kusennya itu 5 cm kali 15 cm. Oke, kemudian untuk pintu luar atau pintu kamar biasanya jaraknya itu sekitar 80 cm ya. Jadi kita buat garis bantu dulu 80 cm. Oke, kemudian kita copy. Kemudian kita bikin pintunya ya. Ini 0,8, tebalnya 0,4 cm. Ini 0,8.
ya. Kemudian kita bikin kita ganti warnanya 8, terus kita ganti ini hidden ya, saya biasa pakai itu. Oke, ini sudah hidden, skalanya kita perkecil. Oke, ini kita buat layar dulu ya. Pintu kita bisa pakai layar pintu atau layar yang lain. Saya biasanya saya gabungkan menjadi layar arsitektur ya. Oke, ini saya buat arsitektur. Biasanya warnanya 7 continuous nih. Oke, saya close. Oke, kemudian ini kita ganti layarnya jadi harus. Oke, setelah itu kita blok ya. Kita blok. Oh, sebentar. Ini pintu ada 2 nih tipe ya. Pintu depan, pintu kamar mandi misalnya seperti itu ya. Ya biasanya berbeda. Kalau pintu kamar mandi itu ukurannya sekitar 70, jadi kita buat dulu yang 70. Tinggal kita modif saja. Nah, 70. Oke, kemudian kita blok ya. Kita blok sel. Oke, fix point. Jadi kita kasih keterangan P80 ya. Oke, kemudian ini kita blok lagi, ini kita fix, ini P70. Oke, kemudian kita masukkan yang pintu-pintu ini. Saya taruh di sini, kemudian pintu ini. Kemudian jendela ya, kita buat lagi jendela ya. Biasanya jendela itu dia sekitar 60 ya, lebarnya 60. Jadi ini saya jadikan 60. Kemudian saya buat daun jendelanya ya, ketebalan 4 cm. Kemudian saya blok menjadi jendela J60. Oke, kemudian kita masukkan. Ini di sini ada jendela, dan di sini ada jendela. Nah, ini dia tidak bergabung dengan pintu, saya geser. Oke, kemudian kita mirror saja, dan biar menjadi jendela. Oke, jendela sudah, pintu sudah. Setelah itu kita buat dinding. Oke, caranya kita pakai tetap layar arch. Kita pakai rectangle saja untuk buat dinding. Oke, semua kita buatkan dinding. Sorry, ini kosong. Saya tambahkan sini pintu saja ya. Saya tambahkan pintu. Misalnya di sini ada pintu.
Oke, sini dinding sudah ya. Untuk dinding ya, biasanya dinding itu dia garisnya 2, jadi kita buat garisnya 2 ya untuk heads di dalamnya ya. Ini kita pakai rectangle, sekarang kita gunakan multiline ya. Kita ketik ML, kemudian M-line ya, atau multiline, kemudian kita ketik ST, style. Oke, salah. Kita ketik MLST. Nah, ini MLST, multiline style. Nah, nanti keluar seperti ini, kita modif. Nah, ini kita klik 2. Oke, kita oke. Kemudian kita setting lagi ML justification ya. Ini ada top, zero atau bottom. Jadi kalau kita buat garis seperti ini, dia titiknya ada di atas, di tengah atau di bawah. Saya biasa pakainya zero ya, di tengah. Oke, kemudian scale ini 15 cm, jadi kita gunakan 10 cm ya, 0,1. Oke. Baik, kemudian kita buat layar ya. Layarnya kita bedakan jadi layar head saja. Oke, di sini warnanya 8. Terus ketebalannya 0,05. Oke. Kemudian di sini kita ganti. Kemudian kita buat ya, klik ML multiline, semua kita masukkan ya garisnya. Untuk warna bisa kita pakai apa saja sesuai selera kita ya, mana yang lebih bagus boleh digunakan, bisa menggunakan warna apa saja. Lebih berwarna bisa lebih bagus ya. Dinding kita ambil semua dindingnya. Kita buat dulu untuk dindingnya. Pembuatan ini agar lebih mudah ya. Oke, dinding ini dinding mas. Ini juga ada. Oke, ini sudah, dindingnya sudah semua. Oke, untuk yang di luar ini kita tidak perlu karena kita tidak mau arsir. Karena dia tingginya tidak sampai plafon ya. Jadi yang bentuk seperti ini berarti dia indikasinya bahwa dinding itu full tinggi ya. Oke, kemudian kita headsnya biasanya PKANSI 32. Kita select object, kita preview dulu. Nah, ini terlalu besar jadi kita kecilkan 0,1. Nah, ini sudah terlalu kecil juga, kita ganti 0,2. Oke, kemudian kita head semuanya ya. Oke, kita head semua dindingnya full ya. Kalau yang 1 meter atau 2 meter seperti dinding pagar itu tidak perlu di arsir untuk menentukan bahwa itu dindingnya tidak full sampai ke atas. Oke. Untuk dindingnya sudah ya, ini saya tambahkan. Jadi dinding ini belum. Oke, ini adalah dindingnya. Oke, kemungkinan ini ada teras misalnya. Oke, nah, di sini kita sudah buat denah ya, untuk denah rumah tinggal ya. Denah rumah tinggal seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat tangga apabila dia 2 lantai ya. Caranya ini sudah ada bentuknya, dia tebalnya berapa, kita tinggal buat saja di tengah. Oke, kita
ini kita offset sesuai, kita lihat dulu ukurannya 0,9, kita offset saja sesuai ukuran Y sini. Oke, kemudian kita kemudian kita yang kedua ini adalah garisnya arus ya, kita ganti dulu. Kemudian kita offset, biasanya lewat tangga itu 0,3. Untuk tangga ini dihitung ya, kira-kira tingginya berapa, dia dapatnya di mana, itu harus dihitung ya. Seperti ini. Nah, ini untuk tangganya. Kita perbagus dengan kita tambahkan railing ya, 5 cm saja, 0,05. Fillet R0. Oke, ini kita buat tangga ya, kita ini garis bantu ini untuk railing. Oke, ini sudah tampilannya lebih kelihatan seperti tangga ya. Oke, untuk Dena kita seperti ini ya gambarnya. Jadi untuk tambahan-tambahan misalnya seperti sofa atau meja makan, atau dia mau tambahkan kitchen set, itu bisa kita gambarkan ya, sama seperti gambar ini aja. Ya, bisa juga dengan furniture ini kita bisa insert dengan blok-blok yang sudah ada ya, kita tinggal ambil saja kalau gambar untuk mengisinya. Oke, sampai sini untuk cara menggambar denah rumah tinggal di AutoCAD, dari mulai gambar referensi sampai dengan kita bentuk denahnya ya. Jadi tahapannya untuk menggambar denah itu, yang pertama kita harus gambar as terlebih dahulu, karena as itu adalah patokan dalam pelaksanaan bangunan. Yang kedua, kita gambar dulu, kita masukkan dulu titik-titik kolomnya atau titik kolom praktis agar lebih mudah dalam menggambar. Setelah itu kita masukkan pintu dan jendela ya, pintu jendela atau ventilasi yang lain kita masukkan dulu, baru kita buat dinding ya. Setelah itu denah sudah jadi. Oke, sampai sini pembahasan kita tentang cara menggambar denah rumah tinggal di AutoCAD. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.